Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang menghendaki kebahagiaan hidup di dunia serta menghendaki kebahagiaan hidup di akhirat. Untuk memperoleh kebahagiaan hidup, seseorang membutuhkan yang namanya hidayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya hidayah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di 17 rakaat di setiap sholat yang kita lakukan setiap hari, bermunajat kepada Allah, berdoa dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami di jalan yang lurus. Pentingnya hidayah ini juga ada di dalam surat Al-Fatihah yang sangat mulia, sebagaimana yang menjadi doa tadi, ihdinas siratal mustaqim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwasanya kebutuhan akan ilmu, kebutuhan akan hidayah ini adalah merupakan kebutuhan yang darurat, yang mendesak. Karena pentingnya kebutuhan ini lebih penting dari kebutuhan sekedar makan dan minum. Seorang manusia, dia butuh makan 1 kali atau 2 kali di dalam sehari. Tetapi hidayah ini dibutuhkan oleh manusia di setiap tarikan nafas kehidupan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ada 2 macam. Yang pertama, hidayatul irsyad wal bayan, yakni hidayah yang merupakan penjelasan-penjelasan, merupakan bacaan-bacaan ataupun tulisan-tulisan yang datangnya dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan kita supaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk memudahkan kita menjadi hamba Allah yang akan masuk surganya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang kedua adalah hidayatut taufiq wal ilham. Hidayah taufik wal ilham ini adalah hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ke dalam hati setiap manusia, sehingga seseorang yang mendapatkan hidayah taufik ini bisa jadi berasal dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang tadinya belum berislam, kemudian dia bisa memeluk Islam, sebagaimana Umar ibn Khattab yang ketika dibacakan satu ayat Al-Quran, kemudian dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan di dalam hatinya, maka Umar ini menjadi Islam. Tetapi beda dengan pamannya Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Thalib. Beliau seorang yang kaya, seorang pemimpin kaum Quraisy, dan beliau seorang yang berwibawa. Tetapi beliau tidak bisa masuk Islam. Padahal beliau berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membela Rasulullah, membela Islam dengan kesungguhan hati beliau. Tetapi beliau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwai beliau di ketika akhir hayatnya. Abu Thalib didakwai oleh Rasulullah dengan perkataan, "Ya am, wahai paman, kul la ilaha illallah." Katakan, tidak ada Tuhan atau sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Abu Thalib tidak bisa masuk Islam. Bahkan Rasulullah menambahi kalimat ini dengan perkataan, "Kalimatan uhaj laka indallah." Dengan kalimat ini, wahai paman, yang akan menjadikan diriku untuk membela kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak putus asa, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, ampunilah paman saya dan masukkanlah dia ke surgamu, ya Allah." Tetapi justru Allah mengeluarkan firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah terhadap siapapun, bahkan terhadap orang yang engkau cintai. Tetapi sesungguhnya akulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang aku kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui kepada siapa yang akan diberikan hidayah olehnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seseorang akan lebih mudah mendapatkan hidayah yang pertama, yang berupa penjelasan atau bayan, ataupun berupa bacaan-bacaan. Tetapi tidak semua orang mendapatkan hidayah Allah yang berupa taufik. Hingga saat ini, di era yang serba modern dan di era yang jauh dari kerasulan Nabi Muhammad SAW, banyak orang yang mereka mengatakan, "Ya Ustaz, dulu ketika kecil saya suka main ke musola, saya suka datang ke masjid, bersenda gurau bersama dengan teman-teman saya, si fulan dan si fulan. Betapa nikmatnya waktu itu. Tetapi ketika ditanya, kenapa engkau sekarang tidak rajin ke masjid?" Kadang-kadang dengan tegas mereka mengatakan, "Saya belum mendapat hidayah Allah." Tahu kalau dia belum mendapat hidayah Allah, tetapi dia terus terang mengatakan belum mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan, "Saya belum mau, merasa belum dekat dengan kematian." Dan ada pula orang yang mengatakan, "Ya Ustaz, saya sekarang masih muda, biarlah orang yang rajin sholat, rajin sedekah, yang rajin ke masjid, yang rajin baca Quran, yang rajin melaksanakan amal-amal soleh, biarlah mereka yang sudah dekat dengan kematian atau sudah dekat dengan kubur. Saya masih muda." Kesombongan inilah yang menutup hidayahnya.
sehingga dia belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pula orang yang ketiga yang mereka mengatakan, "Ya Ustaz, dulu saya jauh dari masjid. Saya kurang memahami agama Islam dan saya belum lancar baca Al-Quran. Tetapi sekarang saya senang belajar agama dan saya sering mendengarkan pengajian. Saya aktif berorganisasi di HW, di Muhammadiyah. Kemudian saya semakin senang untuk beramal dan menambah diri saya untuk giat bekerja. Ternyata saya merasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala." Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang ketiga ini sesungguhnya dialah yang mendapatkan dua hidayah. Hidayah yang pertama, dia mendapatkan hidayatul bayan atau hidayah irsyad wal bayan. Kemudian dia juga mendapatkan hidayatul taufik wal ilham. Setelah dia faham, dia belajar, kemudian dia tekun memahami nilai-nilai agama, dia memahami apa-apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, kemudian dia juga senang menangkap hidayah tersebut, memasukkan ke dalam hatinya, sehingga menjadikan dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan diri kita yang senang menangkap hidayah Allah Subhanahu wa taala dan senang memelihara hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di atas hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi